kok iso gitu loh, wong modal dikei kok rugi kan. Iya betul. Masuk akal. Terus rugi itu kan kadang-kadang kan agak aneh. Perusahaan-perusahaan yang sekiranya sudah tidak layak, sudah agak produktif, itu solusinya itu dibubarkan atau di merger. Halo Sobat Opini, kembali lagi di program Ngode, Ngobrol Bareng Dewan, tempat kita ngobrol santai tapi juga penuh wawasan dan penuh insight. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai topik yang nggak kalah penting nih. Kali ini kita akan membahas mengenai pendapatan BUMD Jawa Timur yang jomplang. Nah, ini justru wajar atau perlu pembinaan khusus nih dari pemerintah itu sendiri. Nah, kali ini kita sudah kedatangan dengan Bapak Salim Azhar. Selamat datang Bapak. Selamat datang, Terima Mbak kasih Ita. sudah hadir kali ini di program Ngode. Nah, Bapak Azhar ini adalah anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, Bapak, sebelum kita ke pertanyaan nih Pak, sebelum kita bahas topik yang kali ini kita akan bahas, mungkin lebih ke kegiatan sehari-hari Bapak apa nih sebagai anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur? Kegiatan sehari-hari kita kalau nggak ada urusan di kantor pasti urusan di partai. Oke. Itu pasti. Ya itulah antara kesibukan di Indrapura sama kesibukan di kantor partai di PKB. Oke. Itu yang pasti. Itu yang pasti ya Pak. Nah, mungkin kegiatan Bapak nih lebih banyak di kantor atau di luar kantor nih Pak justru? Sebenarnya kalau DPR itu banyak di luar. Di luar ya Pak ya, dekat dengan masyarakat ya Pak ya. Lebih banyak di luar. Oke, Pak, mungkin banyak masyarakat Jawa Timur belum tahu nih, apa sih Pak tugas dan peran anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur itu sendiri? Tugas dan peran anggota Komisi C, kan di DPR itu ada 5 komisi ya. Oke. Ada Komisi A, Komisi B, Komisi C, Komisi D, sama Komisi E. Kalau Komisi A itu komisi pemerintahan, Oke. jadi mitranya mitra pemerintahan. Terus Komisi B itu komisi pertanian, kelautan, peternakan, itu di Komisi B. Nah, Komisi C itu keuangan, Komisi D itu pembangunan, Komisi E itu pendidikan dan kesehatan. Nah, Komisi C, karena saya di Komisi C itu komisi yang fokus pada hal keuangan daerah, pendapatan, itu yang menjadi tugas pokoknya itu di situ, di soal keuangan. Keuangan, oke Pak. Postur APBD Jawa Timur bagaimana, pendapatannya bagaimana, pajaknya, PAD-nya bagaimana, itu Komisi C. Nah, Komisi C itu memang berbeda dengan komisi-komisi yang lain karena kita cukup minim mempunyai mitra. Terus salah satunya ya BUMD yang akan kita bahas ini. Oke Pak. Di BUMD itu salah satu mitra komisi kita yang sebenarnya BUMD ini kan di bawahnya Sekda. Betul. Tapi itu menjadi mitra Komisi C itu salah satunya ya BUMD. Oke, berarti relate nih Pak dengan topik yang akan kita bahas kali ini Pak, yakni pendapatan BUMD di Jawa Timur jomplang. Nah, ini perlu adanya perbaikan atau justru wajar? Nah, sebelum membahas ke topik itu sendiri Pak, BUMD itu seperti apa sih Pak? Peran dan fungsinya Pak? BUMD itu kan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Betul. Tadi ada BUMN, itu badan usaha nasional, ada BUMD provinsi, ada BUMD kabupaten. Oke. Nah, badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah di masing-masing tingkatan ini pasti bertujuan dalam rangka untuk bagaimana caranya badan usaha ini bisa membantu meningkatkan PAD yang ada di daerahnya masing-masing. Ya kalau di sini berarti kan di Jawa Timur. Jawa Timur itu ada 9 BUMD. Cuman yang satu yang PT SIR itu kita sahamnya kecil, jadi untuk bisa melakukan kontrolnya juga gak terlalu luasan dengan
BUMD yang lain. Jadi PT SIR itu 50% miliknya perusahaan, 25 miliknya Pemkot, 25 miliknya Pemprov. Oke. Nah, kalau yang lain kayak Bank Jatim, terus PCU, JGU, PWU itu Pemprov punya saham yang luar biasa sehingga kita bisa melakukan kontrolnya itu secara langsung. Nah, dari 9 BUMD ini memang harus kita akui belum semuanya itu maksimal. Oke, Pak. Bahkan kalau saya boleh jujur ya yang cukup bagus cuman Bank Jatim Bank sama Jatim. sama apa itu sama Petrogas PCU. PJO ya, Pak ya. Petrogas Jatim Utama. Cuman itu menurut saya yang bagus yang bisa membantu memberikan sumbangsi PAD cuman itu. Kalau Bank Jatim itu luar biasa. Bank Jatim itu bisa sampai 400 M kalau nggak salah itu. Itu sumbangsinya ke PAD PAD Jawa Timur. Oke, berarti artinya tidak rata ya Pak. Ada yang menopang dan bahkan ada yang merugi dan ada yang masih stagnan nih. Menurut Bapak nih, faktor dari pendapatan BUMD yang jomplang ini seperti apa sih Pak? Faktornya sendiri Pak? Faktornya kalau saya boleh jujur ya faktor ketidakseriusan. Ketidakseriusan dalam pengelolaan BUMD itu sendiri Pak? Ketidakseriusan dalam hal mengelola BUMD itu sehingga kok iso gitu loh, modal DKI kok rugi kan Iya gak betul. masuk akal. Oke. Harusnya kan kalau modal itu cari terus rugi itu kan masih hal yang wajar. Ini kan badan usaha daerah ini kan modal udah dikasih disupport modal. Terus rugi itu kan kadang-kadang kan agak aneh. Betul Pak. Dipikir secara akal itu agak aneh itu loh menurut saya itu. Oke. Nah itu kan makanya saya bilang kurang serius ya dalam karena faktor itu. Kalau mereka serius gak main-main, saya kira pasti dalam mengelola perusahaan itu pasti akan bisa baik dan bisa memberikan sumbangsi PAD ke provinsi. Nah, itu sebenarnya yang menjadi PR kita itu gitu di BUMD itu. Padahal semangat awal BUMD itu didirikan, dibentuk itu adalah dalam rangka bagaimana selain pajak itu BUMD ini juga memberikan hasil yang maksimal dalam hal pendapatan daerah. Betul. Tapi sejauh ini masih jauh dari harapan. Makanya kemarin teman-teman DPR Jatim itu membuat pansus BUMD. Itu dalam rangka kita memperdalam, mengkaji soal masing-masing badan usaha itu. Kenapa kok banyak yang rugi, kenapa kok banyak yang tidak profit untuk bisa membantu PAD di provinsi. Itu teman-teman membentuk pansus BUMD. Kayaknya bulan selesai bulan apa ya? Bulan Mei kayaknya selesai. Itu pansus perihal BUMD itu Pak? Ya, BUMD itu nanti rekomendasinya pasti nanti apa gitu. Itu fungsi dari pansus BUMD sendiri itu apa Pak? Ya untuk memperbaiki. Untuk memperbaiki. Untuk pertama kan mendalami. Oke. Kenapa kok BUMD ini banyak yang enggak kondusif, banyak yang enggak stabil, banyak yang rugi. Oke. Sehingga didalami kira-kira problem masalahnya itu di mana. Sampai ada karyawan yang nunggak gajinya berbulan-bulan kan kasihan. Sampai menunggak ya Pak? Ada, kejadian itu ada. Kita di komisi itu beberapa kali menerima aduan itu masyarakat yang bekerja di sana. Terus mereka diperlakukan yang kurang bagus karena kayak gaji itu nggak dikasih, itu kan kasihan. Oke. Pak, dari pansus itu sendiri itu timnya dari pemerintah atau memang dari pihak DPR. dari DPR ya Pak ya? Pansus itu dibentuk oleh DPR dan dari anggota DPRD yang diambilkan dari masing-masing fraksi, jadi gabungan fraksi semua.
artinya tugasnya itu seperti audit gitu Pak ya. Kenapa Salah sampai satunya. merugi gitu ya Pak ya? Salah satunya itu. Oke, Pak, dampak dari adanya pendapatan BUMD yang jomplang ini, yang faktor yang terdampak langsung itu siapa Pak? Masyarakat kah? Atau pelayanan kepada masyarakat? Atau dari pemerintah itu sendiri Pak? Pemerintah. Dari pemerintah sendiri ya Pak ya? Pemerintah yang terdampak gitu loh. Kalau masyarakat terdampak ya karena kalau perusahaannya keuangannya agak bagus sehingga mereka gajinya nunggak, akhirnya nanti di PHK. Kan masyarakat yang dirugikan. Jadi di sini ada dua hal yang dirugikan. Yang pertama swasta, mereka yang sudah bekerja tiba-tiba di PHK karena nggak kondusif secara perekonomian perusahaan. Yang kedua pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang menaruh harapan BUMD ini didirikan dan hadir bisa bantu bantu memberikan sumbangsi kepada pemerintah, tapi akhirnya tidak bisa. Oke. Nah ini kan akhirnya berdampak, Iya. kedua-duanya berdampak itu. Oke, Pak, apakah dengan pendapatan BUMD di Jawa Timur ini yang jomplang ini merupakan hal yang wajar, yang biasa, atau memang ini perlu tindakan khusus, Pak? Sebenarnya bukan hal yang biasa, ini sudah melalui batas kalau menurut saya. Oke. Makanya teman-teman mengambil inisiasi untuk pansus itu dalam rangka itu, dalam rangka untuk Oke. berbenah supaya BUMD ini bisa lebih serius dalam mengelola perusahaan masing-masing perusahaan tadi itu. Oke. Ini sudah berapa tahun, Pak, adanya ketidakbalansan dalam pendapatan BUMD di Jawa Timur ini, Pak? Waduh, kayaknya udah lama sih. Udah lama ya, Pak, berarti ya? Kayaknya udah lama. Saya masuk di DPR baru setahun setengah ini aja Udah udah ada kasus ini berarti ya, Pak ya? udah kurang bagus. Tak lihat sebelumnya juga sama. Oke. Artinya masih stagnan, belum ada perubahan yang signifikan terhadap manajemen dalam hal pengelolaan perusahaan tersebut. Oke, Pak, dengan adanya ketidakjomplangan ini kan pasti selain dari tim untuk mengarahkan untuk mengecek, mengaudit adanya ketidakjomplangan ini, apakah ada tindakan lain Pak dari pemerintah untuk menanggulangi bahwasanya ini tidak boleh berlarut-larut dalam bertahun-tahun karena nantinya akan mengganggu ke pelayanan publik misal atau kepada pendapatan ke daerah itu sendiri, Pak? Pasti, makanya pansus itu dibentuk dalam rangka itu. Pansus itu dibentuk dalam rangka untuk memperbaiki dalam sisi struktur organisasi atau soal manajemen perusahaan. Nah, itu yang menjadi rekomendasinya nanti kan di situ. Pak, apabila nanti ditemukan ketika audit ditemukan penyelewengan nih Pak, hukuman apa yang akan diberikan kepada pelaku penyelewengan ini akibat dengan ketidakjomplangan pendapatan BUMD ini Pak? Ya pastinya nanti ada pihak-pihak yang ngurus soal itulah nantinya. Okay. Pasti ada pihak-pihak yang ngurus soal wilayah itu nanti kan juga ada sendiri. Jadi pansus itu bukan dalam ranah itu, tapi dalam ranah untuk menyelidiki atau mencari tahu soal bagaimana cara orang-orang ini dalam mengelola perusahaan. Ketika ada hal-hal yang dianggap kurang wajar itu sudah urusan lain dan itu bukan kewenangan teman-teman pansus. Oke, kan harapan kita sebagai rakyat atau masyarakat biasa kan adanya transparansi ya Pak ya untuk pendapatan BUMD itu sendiri atau dari karena kita juga sebagai pemerintah juga turut ikut dalam bayar pajak dan lain sebagainya gitu Pak. Nah mungkin dari Komisi Legislatif sendiri Pak, apakah ada aduan khusus Pak perihal ini, misal dari pemerintah pengen update perihal jomplangan ini Pak atau gimana gitu? Gimana maksudnya, nggak paham aku. Jadi gini Pak, kan pemerintah juga pengen kan adanya transparansi pendapatan BUMD itu sendiri Pak. Nah mungkin dari pemerintah itu apakah juga nanti akan transparansi terhadap apakah jomplang ini adanya akibat penyelewengan itu sendiri Pak gitu? Apakah nanti akan juga diflorkan kepada masyarakat Pak apabila nanti ada penyelewengan itu sendiri Pak di BUMD? Ya idealnya begitu. Oke, Pak,
sesuai dengan tema kan pendapatan BUMD kita tuh sangat jomplang ya Pak ya. Nah mungkin sebenarnya di balik kenjomplangan itu Pak, apakah BUMD kita punya potensi besar nih untuk mendukung pendapatan daerah itu sendiri Pak? Harusnya besar, harusnya besar eh, karena BUMD yang dibentuk itu kan sebenarnya BUMD bisa dikatakan kepanjangan tangan badan usaha yang ada di pusat kan. Betul. Ya saya ambil contoh kayak Petrogas Jatim Utama. Itu kan badan usaha yang dimiliki oleh provinsi, tapi sebenarnya di atas juga sudah ada di pusat itu loh. Tinggal nanti bagaimana Jawa Timur mendapatkan kuota itu. Nah setelah itu kita pasarkan ke masyarakat atau ke pihak-pihak yang ingin membeli gas-gas tadi itu. Sebenarnya kan gampang itu kan. Makanya kalau saya kadang-kadang itu agak berpikir kalau rugi itu kan agak aneh gitu loh. Betul. Karena support modal juga dikasih. Tinggal dia menjalankan Tugasnya tugas-tugas perusahaan tadi itu bagaimana. Jadi garis besarnya itu ada dua. Satu, soal orangnya yang mungkin gak terlalu firm dalam hal mengurusi perusahaan. Oke. Yang kedua, atau orangnya memang kurang begitu memahami soal administrasi perusahaan. Oke. Udah itu aja, pokoknya dua itu. Pak, mungkin masyarakat banyak yang belum tahu yang terjun ke dalam manajemen BUMD sendiri ini apakah juga orang pemerintahan atau memang orang profesional yang ditugaskan khusus oleh pemerintah daerah untuk mengurusi manajemen perusahaan BUMD itu sendiri, Pak? Sebenarnya itu sudah menjadi kewenangan masing-masing perusahaan kan. Oke. Masing-masing perusahaan. Nah, perusahaan itu kan ada direktur, wadirut, ada juga komisaris. Betul. Nah, fungsinya komisaris itu mengontrol kinerja para direktur. Direksi itu fungsinya kan di situ, komisaris itu. Betul. Mengontrol kinerjanya masing-masing direktur. Nah, biasanya komisaris itu yang isi juga pasti banyak yang rekomendasi dari orang-orang pemerintahan daerah kan. Pastinya bisa saling sinergi. Saling support ya Pak ya? Iya, saling support, saling sinergi, tapi nggak tahu fakta lapangannya sampai hari ini ya seperti ini. Maksudnya saya katakan memang belum terlalu maksimal. Oke, Pak. Kalau misalnya nih Pak ditemukan nanti memang ada penyelewengan karena memang dari manajemennya itu kurang profesional dan lain sebagainya, Pak. Nah, nantinya apakah ada penggantinya itu memang juga dari orang-orang pemerintahan daerah itu sendiri, Pak? Atau Pasti ada kan perekrutan sendiri, ada Pak? bidding kan. Iya, Pak. Kalau dianggap masa jabatan sudah selesai, biasanya ada bidding. Betul. Cuman ada yang ikut bidding terus terpilih lagi, Oke. Kadang-kadang juga saya nggak tahu benar apa enggak, informasinya itu juga BUMD itu juga menjadi bahan menjadi bagian kue pemerintah. Oke. Jadi siapa yang menang, siapa yang mendukung, maka dia akan dikasih pos-pos tersebut. Nah itu juga menurut saya yang mungkin perlu jadi catatan. Gak apa-apa, itu sudah menjadi kewenangannya gubernur. Ya, paling tidak untuk yang mengisi pos itu orangnya juga harus yang benar-benar punya integritas tinggi dalam hal mengelola perusahaan lah. Oke, Pak. Ini kan temanya sangat jomplang ya Pak. Berarti kan secara persentase berapa persen sih Pak tidak balance ini Pak terkait pendapatan daerah itu sendiri Pak? Jumlahnya itu jauh. Jauh sekali ya Pak. Jumlahnya itu jauh. Jadi kayak gini lah, kayak Pak Jatim itu kalau nggak salah sekitar 400 M. Wih, itu pendapatan yang diberikan kepada pemerintah daerah setiap tahun. Betul Pak. Nah, Petrogas itu kalau nggak salah itu sekitar 33. Wow. Kan ini dari Petrogas ke Pak Jatim aja ini sudah terlalu jauh. Udah hampir ratusan ya benar Pak. Nah di bawahnya ini juga masih jauh dari harapan. Berarti nomor satu ini adalah Bang Jatim ya Pak ya? Nomor satu Pak Jatim. Okay. Pak Jatim itu salah satu
perusahaan daerah yang masih agak bagus, masih bagus lah. Meskipun juga banyak kasus-kasus yang terjadi kan, termasuk kredit fiktif macam-macam. Betul. Tapi ya segitu itu. Pak, apakah memungkinkan nih untuk BUMD yang merugi akan ditutup gitu Pak? Apakah memungkinkan Pak? Karena supaya dengan pendapatannya memang dia sudah signifikan jauh dengan yang merugi ini supaya tidak menutupi yang merugi terus. Harapannya gitu, Pak. begitu, harapannya kita begitu. Kalau Betul, Pak. sudah rugi terus itu berarti ditutup, Betul. di merger lah, Iya Pak. merger supaya nggak malah menjadi beban bagi pemerintah daerah. Betul. Begitu sudah sering disuarakan oleh teman-teman anggota DPR bahwa gubernur harus tegas terhadap BUMD yang sekiranya itu tiap tahunnya rugi harus ditutup. Itu sudah sangat sering dibahas, sering diusulkan. Oke. Pak, ini kan menjadi perhatian khusus bagi kita semua ya Pak ya. Nah mungkin harapan Bapak selaku Komisi C DPR di Provinsi Jawa Timur kepada perusahaan-perusahaan BUMD ini seperti apa Pak? Harapan. Iya Pak, harapan Yang Bapak. pasti kalau harapan ya kita bicara ideal. Bicara ideal itu maksudnya ingat maksud dan tujuan didirikannya badan usaha daerah tadi itu. Ya pasti kita berharap bahwa BUMD itu bisa maksimal, optimal dalam hal memberikan pendapatan asli daerah untuk provinsi. Itu pasti menjadi harapan kita semua. Jadi jangan sampai rugi, jangankan rugi, untung sedikit aja jangan sampai, harusnya untungnya besar sehingga manfaatnya itu terasa untuk PAD di Jawa Timur. Nah, kalau BUMD itu sudah maksimal memberikan PAD, maka rakyat akan merasakan itu karena PAD itu kan pasti nanti kembali ke masyarakat, perbaikan jalan, pelayanan masih nanti kembali ke masyarakat. Oke. Pak, keuntungan yang diharapkan Pak dengan adanya BUMD ini berapa persen Pak? Maksudnya? Keuntungan tadi kan pengennya untungnya banyak gitu Pak. Nah, keuntungan yang diharapkan nih mungkin dari persentase 50% untuk mendukung BAD dan lain sebagainya itu seperti apa Pak? Persentase keuntungannya? Kalau itu ya kita berharap sebanyak mungkin lah. Sebanyak mungkin ya Pak ya. Kalau bisa 100% kenapa nggak 100%, kan malah lebih enak. Oke. Jangan 50%. Kalau misal perusahaan itu bisa ambil untung 300%, kenapa tidak? Kan Harus maksimal ya Pak ya. bagus, kan? Betul. Betul sekali Pak. Karena ini menjadi perhatian khusus dan khususnya Jawa Timur ini jomplang gitu. Kan pasti nanti dibandingkan dengan provinsi-provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagainya itu kan pasti juga kita turun kan Pak signifikannya dari beberapa tahun yang lalu nih Pak. Nah mungkin lebih ke harapan Bapak nih untuk pelaku-pelaku penyelewengan apabila nanti ditemukan penyelewengan ya Pak ya di BUMD sendiri seperti apa Pak? Apa yang ingin Bapak sampaikan gitu? Kenapa kok bisa terus merugi seperti itu Pak? Ya diberhentikan lah. Diberhentikan ya Pak ya? Tidak ada kata ampun berarti ya Pak ya? Diberhentikan, ganti yang lebih layak. Ganti lebih layak. Ya artinya kalau sudah tahu gitu kenapa kok harus dipertahankan? Oh iya benar-benar sekali Pak. Apakah ada orang yang lebih baik, yang lebih mampu untuk urus perusahaan selain orang-orang yang kita anggap salah tadi itu? Oke. Berarti harapan pemerintah juga ingin agar tidak terjadi jomplang ini ya Pak ya? Ya pastilah. Pasti. Nah Pak, tadi kan sudah dibentuk badan khusus nih Pak untuk mengaudit adanya kenjomplangan ini. Mungkin ada tindakan lain Pak seperti mengurangi jatah BUMD itu sendiri atau seperti apa Pak di lapangan realnya Pak? Mengurangi jatah BUMD maksudnya gimana? Mengurangi jatah uang yang diberikan kepada BUMD gitu, mengurangi dana atau seperti apa Pak agar tidak terjadi jomplang seperti ini Pak? Itu tadi perusahaan-perusahaan yang sekiranya sudah tidak layak, sudah agak produktif, itu solusinya itu dibubarkan atau di merger dengan perusahaan yang lain kan gitu. Nah supaya lagi-lagi pemerintah
tidak merasa terbebani juga ketika itu terlalu terjadi. Kan kasihan kalau ada satu perusahaan yang dianggap atau dipertahankan, tapi fakta lapangannya setiap tahun dia merugi. Nah kalau rugi siapa yang nutupin kerugian? Kan pemerintah. Oke. Pak kalau boleh tahu sendiri nih Pak, kita bedah lagi nih, total BUMD di Provinsi Jawa Timur itu ada berapa Pak? Ribuan kah atau ratusan kah? 9. Oh cuma 9 Pak? Cuma 9, cuma masing-masing perusahaan itu kan holding. Oke. Nah, perusahaannya kan Betul. Heeh. totalnya 9. Totalnya 9, perusahaannya 9 ya Pak. Tapi yang memang untuk menjadi penguat saat ini adalah Bank Jatim itu sendiri ya Pak ya? Jatim. Oke. Jatim juga menurut saya juga jangan jangan terus merasa dia paling tinggi ngasih PAD terus nggak boleh dikatakan juga nggak boleh. Artinya kalau dianggap perusahaan itu mampu memberikan lebih ya jauh lebih bagus kan. Iya. Taruhlah semisal hari tahun ini 400 M, kalau semisal tahun besok bisa 600 700 kan lebih bagus Betul Pak. kan begitu. Iya Pak. Jadi meskipun dia menjadi penopang untuk perusahaan-perusahaan BUMD yang lainnya, tapi jangan sampai stagnan, tapi perlu ditingkatkan lagi ya Pak. Oke, Pak mungkin pesan-pesan Bapak nih atau insight pada sesi kali ini. Pesan untuk apa ini BUMD? Iya betul Pak, BUMD apa dan juga untuk pemerintah nih Pak supaya tidak terjadi seperti ini lagi, khususnya di Jawa Timur. Sebenarnya kita sudah terlalu capek bahas BUMD itu. Sudah makanan sehari-hari ya Pak ya? Iya maksudnya agak apa ya, agak kita itu sudah sering melakukan diskusi di komisi, memberikan rekomendasi untuk pembenahan itu jarang, yang follow up dengan bagus itu jarang. Padahal semuanya itu tahu kalau BUMD di Jawa Timur itu banyak yang rugi. Tapi kenapa terus dipertahankan gitu loh? Kenapa nggak dicarikan solusi? Jadi saya berharap pemerintah bisa lebih tegas lah dalam hal ambil kebijakan soal BUMD ini. Kalau memang sudah gak layak ya sudah nggak perlu dipertahankan, baik itu perusahaannya atau orangnya. Tapi kalau masih bisa diperbaiki ya diperbaiki. Oke. Ya tentunya dengan jangka waktu yang ditentukan, kira-kira oh ini masih bisa dibenahi dengan tengah waktu berapa tahun atau berapa bulan. Kita lihat perkembangannya, kalau semakin bagus ya nggak apa-apa, kalau semakin memburuk ya udah ditutup aja gitu. Tutup aja Pak ya. Nah mungkin Pak terakhir ya Pak sebelum kita usai dari episode kali ini Pak. Nah mungkin perihal adakah dengan adanya kenjomplangan pendapatan BUMD di daerah akhirnya pemerintah mengusulkan adanya audit seperti yang ditugaskan tadi Pak. Nah itu berarti kan ada tambahan biaya nih Pak untuk mengurusi auditing itu Pak. Nah mungkin ada tenggat waktunya nggak sih Pak kapan hasilnya akan diflorkan Pak? Bulan apa Pak kira-kira Pak diflorkannya Pak? Sudah dikeluarkan bulan Mei akhir. Oh bulan Mei akhir ya Pak ya? Bulan Mei akhir itu sudah dikeluarkan hasil pansus. Oke. Nah sebenarnya nggak perlu tambahan biaya. Pansus itu kan juga nanti memakai anggaran yang ada di DPRD kan. Oke. Jadi itu kayak Tim khusus. model, ya tim khusus untuk melakukan kajian, Oke. kunjungan untuk menelaah soal posisi BUMD itu. Oke. Tentunya dengan beberapa rekomendasi yang disampaikan. Oke, nah itu dia pemirsa bahwasanya pemerintah sendiri itu sudah menangani dan juga mempunyai tim khusus untuk perihal masalah yang adanya kejomplangan perihal pendapatan BUMD sendiri, dan juga pemerintah sudah mengusut tuntas nih dan kita tunggu saja hasilnya nanti seperti apa gitu. Nah terima kasih Bapak sudah datang di Ngode kali ini, terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya Bapak. Nah itu dia perihal
kejomplangan pendapatan BUMD di Jawa Timur. Kita sebagai masyarakat biasa tentu kita pengen tahu nih seperti apa nanti hasilnya. Dan dari pemerintah juga sudah mengusahakan yang terbaik untuk agar pendapatan BUMD itu bisa sejalan dan juga terjadi balance itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa nonton di episode ngode selanjutnya. Bye bye.